Pemirsa, komika Panji Pragiwaksono jalani sidang adat dan budaya Toraja di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Panji didenda membayar 1 ekor babi dan 5 ekor ayam dengan bulu yang berbeda. Dalam sidang adat Toraja, para tokoh adat, pemangku adat, serta 32 perwakilan wilayah adat sepakat sanksi yang dijatuhkan ke Panji adalah bentuk pertanggungjawaban atas pernyataannya yang dinilai melukai nilai dan martabat budaya suku Toraja. Denda adat yang dikenakan ke Panji berupa 1 ekor babi dan 5 ekor ayam dengan bulu yang berbeda. Sanksi tersebut merupakan simbol pemulihan keseimbangan dan penghormatan terhadap adat istiadat Toraja yang telah dilanggar. Berdasarkan prosesi tadi adalah dengan tidak lagi menyakiti dan melukai dan mengganggu keharmonisan masyarakat serta alam Toraja. Jadi rasanya itu yang paling penting. Ketika pemberitaan teman-teman naik juga ke media, saya rasa masyarakat juga jadi mengerti betapa indahnya proses budaya di Toraja. Panji telah menjelaskan bahwa semua itu dia tidak ketahui. Dan oleh sebab itu kita masyarakat Toraja juga kita harus sadar dan harus mengerti apa yang dilakukan Panji, dan saatnya sekarang sudah datang berterima kasih dan minta maaf kepada kita. Para tokoh adat Toraja berharap kasus ini jadi pembelajaran bersama bahwa kebebasan tetap memiliki batas, terutama ketika menyangkut kehormatan adat dan suku di Indonesia. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pemirsa, aparat Polsek Ciputa Timur mengungkap peredaran uang palsu yang biasa menyasar para pedagang. Dari pengakuan pelaku, dirinya mendapatkan uang palsu melalui media sosial. Polisi menangkap seorang pemuda di sebuah lapak bakso di Seruat, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Ia diduga membeli bakso menggunakan uang palsu. Saat penggeledahan, polisi juga menemukan uang palsu senilai ratusan ribu rupiah dari dalam dompet pelaku. Saat diperiksa polisi, pelaku mengaku mengedarkan uang palsu karena kebutuhan ekonomi. Ia mengedarkan uang itu ke sejumlah pedagang di Tangerang Selatan. Hingga kini polisi masih mengejar pencetak uang palsu yang identitasnya sudah diketahui. Mengingat kondisi uang lembaran 50 tersebut itu luntur kena air. Korban, dalam hal ini pedagang bakso itu tersebut curiga. Kemudian melakukan pengajaran. Sementara itu, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat 15 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Dudung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Pelabuhan Tanjung Priuk gagalkan peredaran narkotika jenis cair. 4 orang tersangka ditangkap dalam sindikat internasional ini. Narkotik semuanya? Keluarin. Ya nggak tahu juga, iya kayaknya. Ya gua nggak tahu. Kau sudah merasakan belum? Belum bang. Hah? Enggak. Ya udah. Sudah keluar semuanya. Taruh di meja. Selain itu ada apa lagi? Polres Pelabuhan Tanjung Priuk menggagalkan peredaran narkotika jenis etomidet dari sindikat internasional. Coba lihat. Duduk. Keluarin semua, taruh meja. Siapa bro? Ya itu tadi bang. Hah? Tadi bang. Sebanyak lebih dari 5.000 piece etomidet dalam bentuk cartridge liquid atau rokok elektrik berhasil diamankan. 4 orang ditetapkan sebagai tersangka yang diketahui saling bekerja sama melakukan proses distribusi dari Malaysia ke sejumlah provinsi di Indonesia. Selain 4 orang tersangka, polisi masih dalam pencarian 1 DPO. Sama namanya? Nah di sini dengan sabar dan uletnya personel dari Satres Narkoba, akhirnya dugaan kami benar dan kami bisa mengungkap untuk jaringan berikutnya lagi, yaitu 3 orang tersangka kami amankan di daerah Jakarta Selatan. Barang bukti yang kami sita dari 3 orang tersangka ini sejumlah 5.095 piece pot atau cartridge rokok elektrik yang berisi cairan etomidet yang termasuk dalam golongan 2 narkotika. Para tersangka terancam hukuman maksimal seumur hidup dan denda 8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Amrina Rida, Adi Supriyatna, iNews melaporkan.
Sejumlah anggota Satpol PP kedapatan merokok di depan ruang laktasi di alun-alun Kota Malang. Buntut viralnya video, oknum Satpol PP jalani pemeriksaan internal. Alun Kota Malang ini sebenarnya ruang menyusui atau ruang untuk merokok ya. Aksi merokok para oknum Satpol PP ini direkam seorang emak-emak yang akan menuju ruang laktasi di alun-alun Kota Malang, Jawa Timur untuk menyusui balitanya. Aksi ini dianggap meresahkan karena dilakukan tepat di depan ruang laktasi. Padahal kawasan tersebut merupakan kawasan dilarang merokok. Menindaklanjuti pelanggaran ini, personil yang diduga terlibat sudah dipanggil untuk jalani proses internal. Pemerintah daerah telah melakukan sidak ke alun-alun dan memastikan kejadian tidak terulang kembali demi kenyamanan bersama. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, News melaporkan. Kamera warga merekam upaya evakuasi ular raksasa di kawasan perumahan Geraha Kuncara, Desa Kemiri, Sidoarjo, Jawa Timur. 3 petugas damkar yang tiba di lokasi dibantu warga berusaha mengepung tempat persembunyian ular sanca kembang di bawah gorong-gorong. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis. Ular berupaya menyerang ketika akan ditangkap. Setelah berjibaku selama 2,5 jam, akhirnya ular betina jenis sanca kembang ini berhasil ditangkap. Sebelumnya warga sering melihat ular muncul ke area perumahan saat sore dan malam hari untuk mencari mangsa. Ketika damkar mau evakuasi, agak sulit karena medannya paritnya terlalu ke bawah, terus ada cor-corannya, jadi susah. Meski baru pertama kali terjadi, warga tetap merasa was-was, terutama keselamatan bagi anak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, News melaporkan. Pemirsa, takut uang hilang, ratusan mama di Cirebon, Jawa Barat menggeruduk kantor Bank Cirebon yang dicabut izinnya. Sementara itu puluhan mama di Kabupaten Probolinggo menggerebek rumah koordinator aplikasi berbasis investasi. Ratusan emak-emak menggeruduk kantor Bank Cirebon, Jawa Barat setelah Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Bank Cirebon. Para nasabah panik dan berusaha menarik uangnya dari bank tersebut akibat menerima informasi dari media sosial. Mereka meminta kejelasan dan jaminan terhadap uang simpanannya di bank tersebut. Emak-emak yang rata-rata pedagang pasar ini khawatir tabungannya bertahun-tahun hilang tanpa bekas. Kita kaget gitu, sebagai nasabah kaget lah karena uang di sini banyak dan nasabahnya juga banyak. Tanpa informasi dulu. Tiba-tiba aja. Tiba-tiba karena minggu kemarin saya sudah bayar gitu untuk bulan ini. Tidak ada pengumuman apapun, tidak ada. Ya informasinya cepetan nih diambil. Soalnya udah meledak, kasusnya banyak. Tahu nggak? Nutup terus dari LPK apa? LPS? Bukan dari OJK. OJK-nya udah ditutup. Sementara itu, OJK Cirebon mengimbau para nasabah tetap tenang dan tidak panik karena lembaga penjamin simpanan telah menjamin uang nasabah tidak akan hilang. Sebelumnya, OJK Cirebon mencabut izin usaha Bank Cirebon setelah LPS memutuskan tidak melakukan penyelamatan terhadap bank daerah tersebut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Di mana? Biro. Puluhan warga yang mayoritas emak-emak menggerebek sebuah rumah di Desa Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Masa mendesak wanita berinisial NH, salah satu koordinator aplikasi, untuk segera mencairkan bonus yang dijanjikan. Aksi sempat memanas namun beruntung anggota Polres Probolinggo datang ke lokasi. Sebelumnya diketahui puluhan emak-emak mendonasikan uang mereka untuk investasi di aplikasi online. Deposit mereka bervariasi dari ratusan hingga belasan juta rupiah dengan bonus yang menjanjikan. Hingga kini terduga pelaku masih diperiksa secara intensif di Mapolres Probolinggo. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan.